Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ya dengan mata kuliah Sufi Healing 2. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan beberapa materi dengan tema terapi suara dan musik yang beranggotakan Septiani Triana Suci, Sumiah, Ana Mirnawati Ismi. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Pengertian terapi musik. Secara etimologis, kata musik berasal dari bahasa Yunani musik yang memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, seni dan ilmu pengetahuan yang membahas cara meramu vokal atau suara alat-alat musik dalam berbagai lagu yang dapat menyentuh perasaan. Yang kedua, susunan suara atau nada. Ketiga, pergantian ritme dari suara yang indah seperti suara burung dan air. Keempat, kemampuan untuk merespon atau menikmati musik-musik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti musik adalah nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi itu. Terapi musik merupakan sebuah proses interpersonal yang dilakukan seorang terapis dengan menggunakan musik untuk membantu memulihkan kesehatan pasiennya. Tokoh-tokoh terapi musik. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi merupakan seorang filosof Islam yang pertama telah menaruh perhatian dalam bidang musik secara serius. Ia tidak hanya menggunakan musik sebagai alat hiburan, tetapi dia juga menggunakannya sebagai obat terapi menyembuhkan penyakit jiwa dan raga. Menurutnya, segala sesuatu yang ada di alam raya selalu berkaitan, dan setiap nada pada sebuah alat musik yang bersenar berkaitan dengan cara menyanyikannya, ritme, dan perasaan. Dengan terapi musik, Al-Kindi mencoba untuk menyembuhkan seorang anak yang mengalami quadripelik atau lumpuh total. Yang kedua yaitu Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang filosof Islam yang terkenal sebagai seorang ahli dalam teori musik melalui kitab Al-Musiqa Al-Kabir, sebuah karya dalam bidang teori musik yang terbesar pada masanya. Ia tidak hanya sekedar mengikuti pendapat-pendapat bangsa Yunani, tetapi ia juga mengikutinya secara kritis. Hal itu dibuktikan dengan penolakannya terhadap teori bangsa Yunani yang mengatakan bahwa suara akan lebih pelan jika didengar di air daripada di udara, dan teori yang mengatakan bahwa wol tidak akan mengeluarkan suara bila menabrak, yang mana pendapat ini merupakan pendapat dari Aristoteles. Al-Farabi juga mengembangkan teori al-tatsir jauh lebih maju jika dibandingkan dengan teori Yunani dan Al-Kindi. Al-Farabi juga menjelaskan tentang terapi musik dalam risalah yang berjudul Meaning of Intellect. Selanjutnya, kegiatan dalam terapi musik. Terapi musik dilakukan dengan panduan seorang terapis atau praktisi psikologi maupun musisi yang terlatih. Terapi musik terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mendengarkan musik, bernyanyi bersama, menari mengikuti irama musik, bermeditasi, dan memainkan alat musik. Penelitian terbaru mulai mengaitkan musik dengan sejumlah manfaat kesehatan. Misalnya, dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, menurunkan tingkat stres, hingga meningkatkan kesehatan bayi yang lahir prematur. Selanjutnya yaitu manfaat terapi musik. Ada banyak sekali manfaat terapi musik. Menurut para pakar terapi musik memiliki beberapa manfaat utama yaitu yang pertama yaitu relaksasi, mengistirahatkan tubuh dan pikiran. Manfaat yang pasti dirasakan setelah melakukan terapi musik adalah perasaan rileks, tubuh lebih bertenaga, dan pikiran lebih fresh. Terapi musik memberikan kesempatan bagi tubuh dan pikiran untuk mengalami relaksasi yang sempurna.
Dalam kondisi relaksasi atau istirahat yang sempurna itu, seluruh sel dalam tubuh akan mengalami reproduksi, penyembuhan alami berlangsung, produksi hormon tubuh diseimbangkan, dan pikiran mengalami penyegaran. Yang kedua, yaitu meningkatkan kecerdasan. Sebuah efek terapi musik yang bisa meningkatkan intelijensia seseorang disebut dengan efek Mozart. Seperti pada contoh, bayi dalam masa kandungan adalah waktu yang paling tepat untuk menstimulasi otak anak agar menjadi cerdas. Hal ini karena otak anak sedang dalam masa pembentukan, sehingga sangat baik apabila mendapatkan rangsangan yang positif. Ketika seorang ibu yang sedang hamil sering mendengarkan terapi musik, di janin dalam kandungannya juga ikut mendengarkan. Otak janin pun akan terstimulasi untuk belajar sejak dalam kandungan. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi. Motivasi adalah hal yang hanya bisa dilahirkan dengan perasaan dan mood tertentu. Apabila ada motivasi, semangat pun akan muncul dan segala kegiatan bisa dilakukan. Begitu juga sebaliknya, jika motivasi terbelenggu, maka semangat pun menjadi luruh, lemas, tak ada tenaga untuk beraktivitas. Dari hasil penelitian, ternyata jenis musik tertentu bisa meningkatkan motivasi, semangat, dan meningkatkan level energi seseorang. Yang keempat yaitu pengembangan diri. Musik ternyata sangat berpengaruh terhadap pengembangan diri seseorang. Musik yang didengarkan seseorang juga bisa menentukan kualitas pribadi seseorang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang punya masalah perasaan biasanya cenderung mendengarkan musik yang sesuai dengan perasaannya. Yang kelima yaitu meningkatkan kemampuan mengingat. Terapi musik bisa meningkatkan daya ingat dan mencegah kepikunan. Hal ini bisa terjadi karena bagian otak yang memproses musik terletak berdekatan dengan memori. Sehingga ketika seseorang melatih otak dengan terapi musik, maka secara otomatis memorinya juga ikut terlatih. Atas dasar inilah terapi musik banyak digunakan di sekolah-sekolah modern di Amerika dan Eropa untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Yang keenam yaitu kesehatan jiwa. Seorang ilmuwan Arab, Abu Nasr Al-Farabi, dalam bukunya Great Book About Music, mengatakan bahwa musik membuat rasa tenang sebagai pendidikan moral, mengendalikan emosi, pengembangan spiritual, menyembuhkan gangguan psikologis. Pernyataan itu tentu saja berdasarkan pengalamannya dalam menggunakan musik sebagai terapi. Sekarang di zaman modern, terapi musik banyak digunakan oleh psikolog maupun psikiater untuk mengatasi berbagai macam gangguan kejiwaan, gangguan mental, atau gangguan psikologis. Yang ketujuh yaitu mengurangi rasa sakit. Musik bekerja pada sistem saraf otonom, yaitu bagian sistem saraf yang bertanggung jawab mengontrol tekanan darah, denyut jantung, dan fungsi otak yang mengontrol perasaan dan emosi. Menurut penelitian, kedua sistem tersebut bereaksi sensitif terhadap musik. Ketika kita merasa sakit, kita menjadi takut, frustasi, dan marah yang membuat kita menegangkan otot-otot tubuh. Hasilnya rasa sakit menjadi semakin parah. Mendengarkan musik secara teratur membantu tubuh rileks secara fisik dan mental, sehingga membantu menyembuhkan dan mencegah rasa sakit. Yang kedelapan yaitu menyeimbangkan tubuh. Menurut penelitian para ahli, stimulasi musik membantu menyeimbangkan organ keseimbangan yang terdapat di telinga dan otak. Jika organ keseimbangan sehat, maka kerja organ tubuh lainnya juga menjadi lebih seimbang dan lebih sehat. Yang terakhir yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Dr. John Diamond dan Dr. David Nobel telah melakukan riset mengenai efek dari musik terhadap tubuh manusia di mana mereka menyimpulkan bahwa apabila jenis musik yang kita dengar sesuai dan dapat diterima oleh tubuh manusia, maka tubuh akan bereaksi dengan mengeluarkan sejenis hormon atau serotonin yang dapat menimbulkan rasa nikmat dan senang sehingga tubuh akan menjadi lebih kuat dengan meningkatnya sistem kekebalan tubuh dan membuat kita menjadi lebih sehat.